Kalau masih muda, kayaknya belum perlu deh punya asuransi. Halo, balik lagi sama saya Trias. Kali ini kita masih membahas tentang asuransi, khususnya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sekitar kita seperti pertanyaan yang tadi di awal. Nah, jadi saya dulu sempat berpikir kalau saya masih muda, kayaknya saya belum perlu asuransi. Masih sehat, saya suka olahraga atau saya suka jalan kaki minimal, rajin lah ya. Jadi saya kayaknya belum perlu asuransi. Berjalannya waktu, ada beberapa pengalaman yang membuat saya belajar tentang pentingnya saya harus punya asuransi. Yang pertama, waktu itu saat saya umur 25 tahun kurang lebih, teman saya yang saya tahu orangnya rajin olahraga dan ya relatif masih muda, 25 tahun, kita sama-sama SMA. Tiba-tiba saya mendengarkan kabar kalau teman saya tersebut terkena serangan jantung dan langsung meninggal. Berikutnya saya punya pengalaman dengan teman saya. Waktu itu saat saya baru punya asuransi di tahun 2018, sesuai cerita saya di video sebelumnya. Saat itu saya bercerita tentang asuransi. Saya ngobrol dengan teman saya yang kemudian dari obrolan tersebut teman saya menyampaikan seperti ini. Saya kayaknya mau tutup asuransi saya. Dia punya 2 asuransi saat itu. Nah, lalu saya tanya dong, kenapa kamu tutup asuransi? Ngapain, saya cuma bayar doang, gak dinikmatin, saya juga gak sakit. Saya belum pernah pakai. Dan toh ada asuransi kantor. Jadi saat itu dia putuskan untuk tutup. Dan alasan berikutnya karena dia ngecek nilai investasi yang ada di dalam asuransinya dia. Dan ternyata nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dibayangkan. Jadi dia bayangkan seluruh premi yang dia bayarkan selama ini yang berjalan itu akan terbentuk investasi yang besar, yang untung untuk dia. Tapi pada faktanya tidak. Jadi dia bayangkan besar, ternyata kecil. Jadi akhirnya dia merasa kecewa. Singkat cerita, tidak lama dia tutup asuransinya. Dan kemudian 4 bulan setelah obrolan itu, saya mendengarkan kabar kalau teman saya terkena atau terdiagnosa cancer. Dan dia harus atau butuh perawatan yang cukup intens sampai dengan kemoterapi dan lain sebagainya di rumah sakit. Dari situ saya ingat obrolan kita berdua itu. Apakah dia memang jadi tutup atau tidak? Nah, setelah beberapa bulan dia melewati perawatan di rumah sakit, kemudian dia bercerita. Tapi dia tidak bercerita hanya kepada saya. Dia bercerita kepada banyak orang. Kalau dia menyesal menutup asuransinya dia. 2 asuransinya. Dia menyesal karena saat dia terdiagnosa sakit kritis, dia tidak punya asuransi lagi. Jadi dia tidak bisa menggunakan asuransi. Dan masalahnya asuransi di kantor itu terbatas. Kita tahu asuransi atau fasilitas asuransi di kantor itu pasti ada limitnya. Dan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Perawatan seperti apa yang kita harapkan kita dapat. Pastinya kita tidak bisa ngatur itu karena perusahaan yang mengatur. Jadi dia merasa sedih sekali dan kecewa sama dirinya dia kalau dia menutup asuransi dan kemudian dia terkena sakit kritis. Dia kecewa karena dia harus mengeluarkan uang juga selain daripada dia pakai asuransi perusahaan yang terbatas dan juga dia campur dengan BPJS. Jadi 2 pengalaman itulah yang membuat saya sadar kalau saat itu saya ambil asuransi itu adalah waktu yang tepat. Dan saya ambil asuransi memang tujuannya bukan untuk melihat investasi. Jadi mindset saya, asuransi yang saya ambil itu untuk proteksi diri saya kalau saya terkena sakit kritis. Jadi apakah kita masih muda, kita butuh asuransi? Jawabannya ya butuh. Semua orang butuh asuransi karena kita tidak tahu kapan risiko kehidupan, entah sakit kritis, dan juga meninggal itu kapan datangnya. Jadi lebih baik kita punya proteksi di awal, dan yang terlebih lagi
proteksi kita adalah proteksi yang memang kita harapkan kita dapatkan atau kita terima. Kalau kita dirawat di rumah sakit, kita ingin dirawat seperti apa, atau kelas seperti apa, atau ruangan seperti apa minimal. Nah, itulah yang harus diperhatikan juga. Kita mau seperti apa, dan kemudian sesuaikan dengan budget tentu saja. Jadi kesimpulannya, dari muda kita butuh asuransi, dan kalau perlu pada saat kita sehat, kita ambil asuransi. Jangan lupa subscribe dan like channel ini kalau kalian memang suka video-video dari saya. Dan buat kalian yang lagi bingung atau galau tentang asuransi, mau ambil atau tidak, asuransi saya sudah cukup atau tidak, boleh kalian share dengan saya, tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa DM di Instagram saya. Siapa tahu saya bisa membantu share tentang pengalaman atau juga bedah polis yang kalian punya, atau juga mungkin membantu kalian mencari asuransi yang tepat buat kalian. Itu aja dari saya. Ingat, ambil asuransi itu kalau kita sadar kita butuh proteksi, bukan investasi.